Di video awal telah banyak kita pelajari jenis-jenis income yang dilihat dari keterlibatan kita untuk menciptakan income tersebut. Di mana kita ketahui dapat dibagi menjadi dua, yaitu active income, income yang kita dapat di mana kita masih terlibat atau bekerja di dalamnya, dan yang kedua yaitu passive income, income yang didapat tanpa keterlibatan kita. Nah, kini kita kembangkan dari dua jenis income di atas menjadi 7 buah jenis income dilihat dari sumbernya. Jadi, income itu bukan hanya dari gaji saja ya sahabat, ada beberapa sumber income lainnya yang bisa berdampingan atau bahkan menggantikan gaji yang kita dapatkan. Jika sahabat baru di sini, silahkan subscribe channel ini agar sahabat tidak ketinggalan video menarik lainnya. Terima kasih. Jenis-jenis income dilihat dari sumbernya. Yang pertama, earn income, yaitu income yang didapat dari gaji bulanan, baik sebagai karyawan ataupun sebagai tenaga profesional seperti dokter, guru, pengacara, dan lain-lain. Di sini sudah pasti bersifat aktif, karena perlu adanya keterlibatan kita untuk mendapatkan income tersebut. Jadi, kalau kita tidak bekerja, income ini juga tidak kita dapatkan. Income ini memberi rasa nyaman dan aman, karena jumlahnya tetap setiap bulannya dan tidak peduli perusahaan itu untung atau rugi. Dan biasanya sebagai karyawan, kita juga mendapat perlindungan dari asuransi kesehatan dan ketenaga kerjaan. Tapi disarankan untuk tidak lama-lama di area ini jika kita ingin berkembang, karena kenaikan gajinya bisa sangat lama. Ataupun jika lama, di sini dianjurkan juga untuk bisa memiliki income lainnya yang nanti akan kita bahas di sini. Jenis income yang kedua yaitu profit income, yaitu income yang didapat dari selisih nilai penjualan dan pembelian, di mana tentunya penjualan harus lebih besar dan lebih tinggi dari pembelian ya, biar menjadi income, atau sebaliknya bukan income namanya, tapi spending atau menderita kerugian. Contohnya tentu keuntungan dari bisnis jual beli. Profit income ini dapat bersifat aktif ataupun pasif, tergantung dari keterlibatan kita di dalamnya. Jika kita masih ikut bekerja di dalamnya, berarti menjadi active income. Begitu pula sebaliknya, jika kita sudah punya sistem yang bisa bekerja sendiri, atau karyawan atau manajemen, berarti memiliki sifat passive income. Income yang ketiga disebut dengan capital gain, yaitu income yang didapat dari kenaikan harga aset yang kita miliki. Contoh adalah kenaikan harga tanah, rumah, saham, reksadana, dan lain-lain. Income ini tidak langsung bisa dinikmati karena masih berupa kenaikan nilai. Dan agar bisa menjadi cash flow, aset tersebut harus kita jual dulu. Pada video sebelumnya, ini disebut juga dengan portfolio income. Income yang keempat adalah dividend income, yaitu income yang didapatkan dari kepemilikan sebuah perusahaan sebagai bagi hasil dari keuntungan perusahaan. Sebuah perusahaan dapat menjual sebagian sahamnya untuk memperoleh dana segar dari masyarakat, dengan kewajiban memberikan timbal balik berupa bagi hasil sesuai dengan persentase kepemilikan kepada sang pemegang saham. Biasanya dilakukan 6 bulan atau setahun sekali. Dan sebelum pembagian dividen, biasanya perusahaan akan mengadakan RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham terlebih dahulu untuk memutuskan beberapa dividen yang akan dibagi. Pendapatan ini tergolong pasif karena tidak mengharuskan keterlibatan kita di perusahaan tersebut. Jenis income yang kelima yaitu rental income,
adalah income yang didapat dari hasil penyewaan sebuah aset. Contoh, asetnya seperti tanah, rumah, mobil, motor, dan alat-alat lain yang bisa disewakan dan mendatangkan uang sewa. Ini juga bersifat pasif karena tidak mengharuskan keterlibatan kita di dalamnya. Jenis income yang keenam adalah interest income, yaitu income yang didapat dari bunga dari hutang yang kita berikan kepada orang lain atau instansi dan lain-lain. Dapat berupa bunga dari pinjaman ke orang lain, bunga deposito, bunga tabungan, bunga dari peer-to-peer lending, dan sebagainya. Dan sifat dari income ini adalah pasif, sehingga tidur pun akan dapat income. Untuk mencapai keamanan finansial, sangat dianjurkan untuk memiliki income ini sebagai backup jika terjadi apa-apa dengan income utama kita, PHK misalnya. Jenis income yang terakhir adalah royalty income, yaitu income yang didapat dari hak cipta suatu karya yang kita hasilkan. Sebagai contoh dari income ini adalah royalti dari buku, lagu, atau kita menemukan sesuatu yang sudah kita patenkan. Nah, sahabat, demikianlah 7 jenis income yang kita lihat dari sumbernya. Jadi, yang mana saja yang sahabat sudah miliki, atau malah sahabat sudah memiliki semuanya? Bisa tulis di komen di bawah ya. Akhir kata, terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Silahkan like jika suka, dislike jika tidak suka. Kita bertemu lagi di video berikutnya ya. Salam blog.